Hai, Assalamualaikum. Oke, di video ini Miss Lina mau sharing tentang belajar percaya pada diri sendiri. Apakah kamu tipe orang yang suka meragukan diri sendiri gitu ya? Terus kayak kalau diberi kesempatan, misalnya diberi kesempatan untuk berbicara di depan, presentasi, terus kamu kayak anxious, terus kayak bertanya-tanya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, aku bisa nggak ya gitu. Jangan sedih, kamu nggak sendiri ya, karena orang yang berbicara juga mengalami hal itu. Nah, tapinya semakin belajar untuk, mindful ya bahasa kerennya ya, semakin berlatih untuk menyadari gitu apa yang terjadi, menjadi, pengamat pikiran dan perasaan sendiri dan tidak mengidentifikasi diri sebagai pikiran dan perasaan itu, diri, sudah semakin bisa mengambil kesimpulan ya dan terus, misalnya kayak gini, kayak misalnya menyadari kayak ada, satu kesempatan gitu ya, misalnya bicara di depan, eee, terus kalau dulu biasa kayak, "Aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya?" Tapi kayak, pas kemarin tuh kayak, insya Allah bisa, disiapin, insya Allah bisa gitu dan terus, kan Misina memang suka denger YouTube ya, ada nanti Misina link YouTube, ada pembicaranya dari luar negeri, dia bilang kalau percaya diri itu seperti otot ya yang dibangun dan, dia bilangnya, "It comes from little wins," gitu, itu datang dari kemenangan-kemenangan kecil gitu. Misalnya ya, misal kayak contohnya Messina kayak, eee, dapat kesempatan untuk misalnya sesuatu gitu kayak untuk, presentasi lah istilahnya ya. Terus kayak, sekali pernah dilakukan, oh sudah dilakukan, oh insya Allah bisa gitu, lumayan bisa gitu, terus dilakukan lagi gitu. Jadi kayak, the small wins gitu ya, kemenangan-kemenangan kecil, pengalaman sudah melakukan hal itu pelan-pelan membangun otot-otot percaya diri yang mana, itu kalau pembicara itu dia mengaitkan dengan cara kerja otak ya. Jadi katanya kalau otak itu untuk menghemat energi dia tuh maunya yang mudah gitu. Tapi kalau misalnya, diri sudah punya bukti, misal bukti, kesuksesan ya, kesuksesan kecil itu akan diingat oleh otak gitu. Otak akan melihat, "Oh aku sudah pernah melakukan ini," gitu. Jadi kalau misalnya setiap saat misalnya, datang anxiety gitu ya, datang kayak overthinking, kayak mikir, "Bisa nggak ya, bisa nggak ya?" Kalau ini yang Misina terapkan ya, kalau misalnya diri sudah pernah punya pengalaman itu akan, diri akan, mengingat, "Oh dulu tuh aku pernah," bukan dulu ya, maksudnya, "Aku tuh sudah punya pengalaman akan hal ini, aku tidak perlu takut, yang perlu aku lakukan adalah, menyiapkan diri aku lagi," gitu, misalnya kalau ada kesempatan lagi untuk presentasi gitu dan, itu yang mesti lakukan dan juga tadi sebelum waktu siap-siap mau buat video ini ya, waktu Messina pakai kerudung, Messina dengerin lagi perkataan, beliau ya dan itu kenapa kayak dalam hati Messina tuh bersyukur ya bisa bisa paham bahasa Inggris yang mana memang sekarang eee, udah wajib banget lah bahasa Inggris ya. Kalau kamu yang masih kesulitan bahasa Inggris bisa cek Instagram @lsi_course_messina ya, terus bisa daftar free trial ya untuk, Messina bantu untuk bisa menguasai bahasa Inggris ya. Jadi kadang tuh misalnya suka, bersyukur gitu ya kayak alhamdulillah, di era sekarang bisa belajar apapun gitu ya dengan siapapun misalnya yang ada source-nya ya. Jadi, beliau, pembicara itu berkata gitu, kalau sebaiknya kita tuh fokus ke input gitu, fokus ke apa yang kita bisa lakukan, apa usaha yang kita bisa lakukan daripada kayak, mengontrol hasilnya karena memang hasil kan di luar kendali ya. Nah itu yang Messina berusaha untuk ingatkan ke diri Messina, karena kadang kayak diri tuh punya kecenderungan untuk kontrol ya, mau hasilnya begini gitu, mau kayak punya bayangan, "Aku tuh mau hasilnya begini, maunya tuh bagus," gitu kan, padahal kan
nggak tahu faktor lain ya yang terjadi apa gitu ya. Mungkin, Miss Ina share sedikit ya. Jadi, pernah tuh ada kejadiannya kayaknya kemarin ya, kemarin itu jadi kayak Miss Ina nitip teman pesan minum ya karena ada promo buy one get one dan dari beberapa hari yang lalu kan kadang kalau pengen apa tuh suka kayak batin ya, pengen ya gitu ya. Nah terus mungkin karena Miss Ina juga lagi eee, baru selesai gitu ngajarnya ya, terus, minuman itu ada di meja, terus tiba-tiba Miss Ina pegang, terus kayak minuman itu jatuh, kelepas dari tangan Miss Ina gitu, terus kayak tumpahnya tuh yang dari samping kiri kanan dari plastik itu tumpah ya, tumpah terus tapi tumpah ke lantai semua, terus kayak ya udah Miss Ina ambil sedotan kayak, meminum apa, sisa-sisa yang masih bisa diminum gitu kan, biar kayak nggak rugi-rugi banget gitu ya. Tapi, di situ kayak, Miss Ina kayak diingatkan kayak rezeki itu ya, misal kayak udah di tangan ya, kalau misalnya menurut Allah itu bukan rezeki kita ya, meski udah di tangan ya bisa aja terjadi seperti itu gitu, kayak gelasnya pecah gitu, baru sekali padahal ya dalam seumur hidup kan misalnya juga mikir, itu gelas bahannya kuat ya karena lumayan minumannya, tapi karena memang jatuhnya agak tinggi gitu ya langsung pecah itu kanan kiri dan kayak, ya udah tinggal bisa nyeruput sedikit tapi kayak Mistina berusaha bersyukur, "Oh masih bisa nyeruput sedikit." Mungkin Allah juga lagi nyelamatin aku untuk mengurangi gula gitu. Jadi ambil ambil sisi baiknya ya. Jadi kayak sebenarnya Eee, tadi tuh Bisina mikir gitu hari ini mau buat video tentang penyesalan gitu ya atau, belajar, mempercayai, diri sendiri ya tapi, mmm, semua berkaitan ya semua kita bisa kaitin kayak, misalnya kayak kamu melakukan sesuatu yang kamu menyesal gitu ya. Nah ini nih Misina baru belajar ya jadi Misina, eee, dapat kesempatan Misina belajar tentang teknik metode anak usia dini ada namanya STEAM, bahkan ada namanya STREAM ya. Kalau STEAM itu Science, Technology, Engineering, Art, sama Math gitu. Yang mana misalnya kayak contoh soalnya misalnya, kayak anak dibacakan cerita gitu tentang Rapunzel, terus nanti anak diberikan bahan, bisa dia diajak untuk bekerja kelompok gitu ditanya, "Kamu coba buat alat yang mana Rapunzel itu bisa dengan aman, naik turun, tower-nya gitu. Nanti mereka akan buat misalnya buat, sliding dari kardus atau buat apa, seperti tangga gitu ya. Nah, ternyata dari metode STEAM itu ya, STEAM, metode itu tuh mengajarkan kalau salah tuh nggak apa-apa gitu ya, kayak misalnya kamu buat ada tuh di video yang bisa tonton kayak misalnya kamu buat perosotan, terus ternyata kayak bahannya terlalu tipis, terus kayak Rapunzelnya tuh nggak bisa sliding gitu ya, slide-nya langsung roboh. Ternyata nggak apa-apa gitu, kamu buat kesalahan tuh nggak apa-apa, tapi kayak terus kamu mikir lagi, gimana nih caranya untuk memperbaiki gitu. Terus kayak, sebelumnya padahal beberapa tahun sebelumnya tuh, ya tahun berapa ya waktu Messina ambil, diploma Montessori mestinya lihat ada teman yang, ikut pelatihan juga, dia juga, bicara gitu tentang STEAM tapi Messina kayak belum tergerak untuk tahu gitu ya, tapi sekarang kayak, tergerak untuk tahu, terus kayak, wow ini yang sebenarnya dibutuhkan ya. Karena di dunia akademik ya misalnya kayak, guru tanya gitu terus kita nggak bisa jawab, terus misalnya kayak jadi malu gitu ya, kayak Messina pernah tuh kayak, apa, persiapan untuk nyanyi, mestinya nggak hafal lirik, waktu SD biasanya suruh duduk dari panggung gitu, itu kan kayak malu ya, padahal yang dibutuhkan di dunia nyata itu, keberanian untuk melakukan kesalahan ya, tapi, kesalahannya itu tuh karena sudah berusaha gitu dan kayak coba lagi mau problem solving, critical thinking, apa lagi nih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu ya. Jadi, mmm tentang belajar percaya pada diri sendiri, ya berani untuk mengambil resikonya ya, dan terus kalau misalnya tidak berhasil, belum berhasil, atau melakukan kegagalan itu kayak, bisa nerima diri sendiri ya, dan kayak, not not, being critical of yourself, paling enggak itu jadi pengalaman pembelajaran yang kayak, "Oh ternyata aku,
sudah mulai bisa gitu, alhamdulillah. Oh, kalau aku kekurangannya di sini apalagi ya yang bisa ditingkatkan ya, dan yang bisa rasakan dengan melakukan itu kayak, mengurangi tekanan di dalam diri gitu, tapi kayak lebih ke jadi lebih enjoy ya, lebih enjoy dalam, menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu dalam kehidupan. Nah, terus setelah, STEAM ini Miss Tina juga ternyata ada metode namanya SEL, Social Emotional Learning, yang mana anak tuh diajar untuk mengenali perasaannya sendiri, terus, gimana apa aja trigger-nya, bagaimana mengatasinya gitu, dan, misalnya mungkin Miss Tina juga mau terapkan ini ya di kursus bahasa Inggris Miss Tina, karena memang di LSE course itu memang, niatnya untuk membangun, Islamic leaders ya, English course for Islamic leaders, yang mana semakin ke sini tuh misalnya menyadari memang kecerdasan emosional ini penting ya, daripada akademis juga penting, tapi kecerdasan emosional ini penting, kayak bagaimana, mengatasi konflik dalam diri sendiri, mengatasi konflik dengan orang lain ya itu. Jadi kadang Misina kayak, better late than never deh, mending Misina belajar gitu ya, kayak gimana untuk, lebih tenang dalam menghadapi sesuatu gitu, lebih, misalnya dapat kesempatan gitu, misalnya dapat kesempatan presentasi ini, dalam hati Messina tuh kan Messina bilang kayak, "Ini kan kayak yang kamu pengen gitu, kamu kan kayak pengen tuh ngomong, kayak TED Talk ya, TEDx, TED Talk, ya udah anggap aja ini tuh seperti itu," gitu ya, kayak tapi yang Messina sadari kayak meski deg-degan gitu, rasa deg-degannya dirangkul dan itu jadikan, pemicu gitu, pemacu ya untuk, "Oke, aku mesti latihan nih, aku deg-degan karena aku belum nyiapin nih, aku perlu nyiapin, aku akan lakukan yang terbaik, ya oke aku akan latihan tiap hari," misalnya gitu. Ya jadi, mungkin kesimpulannya, ini mestinya rekap karena Sabtu Minggu juga mesti lakukan untuk ada ya cicil kerjaan ya, karena ya alhamdulillah lagi ada beberapa pekerjaan ya. Nah, kesimpulannya dari belajar mempercayai diri sendiri, nanti Misina link juga video, yang berkaitan dengan itu ya, tapi bahasa Inggris, mungkin kalau kamu kesulitan bisa juga tanya Misina, atau mungkin di YouTube ada translate-nya ya, eee, kalau kalau ada ya coba dicek lagi. Tapi bisa juga, eee, tanya Misina boleh ya, kita, saling sharing ya. Jadi untuk cara untuk bisa lebih percaya diri ya, menurut kesimpulan Misina sekarang itu kayak by taking risk gitu, ambil resiko, ambil kesempatan ya. Nah, kemarin juga teman Misina ada sharing, videonya Simon Sinek ya, nanti Misina juga link juga, kayak, mmm, dia bilangnya kayak, "Apa yang menghalangi apa yang kamu inginkan dengan, kondisi kamu saat ini?" Gitu ya. Mungkin kayak, rasa takut ya, kamu takut untuk, mencapai sesuatu gitu ya. Padahal ya supaya gimana, supaya nggak takut lagi, ya caranya ya dengan berusaha mengambil kesempatan itu gitu, paling enggak kamu sudah berusaha gitu, dan setelah misal kamu berusaha apapun hasilnya itu akan, eee, kayak kamu tuh mengatasi rasa takut itu, dan kembali tadi yang Misina sempet singgung ya, kayak otak tuh merekam, oh kamu tuh nggak mundur, kamu tuh, berusaha, kamu tuh maju ya, dan otak merekam itu dan, apa, buat catatan sendiri ya, eee, dan misalnya kamu sudah menghadapi itu, jadi kalau misalnya kamu menghadapi hal yang serupa, kamu akan, refer ke pengalaman yang sebelumnya, kayak, "Oh, aku tuh sudah pernah menghadapi hal seperti itu," gitu. Jadi, aku berusaha, aku mempersiapkan, jadi insya Allah aku bisa. Jadi, kesimpulan Messina saat ini untuk belajar lebih percaya diri adalah, taking chances, taking risk, ambil kesempatan yang ada, ambil resiko, resiko yang terukur ya, tapi tetap kalau bagi Messina ya, apalagi di zaman sekarang ya, yang katanya yang kamu tahu sendirilah keadaan ekonomi sekarang ya. Jadi, mmm, terus juga ya kalau Messina kayak lagi galau, lagi kalau tuh Messina beneran beneran kayak
dengerin afirmasi gitu kadang like to get out of my head gitu dengerin afirmasi ya Marisa Peer yang I am enough, self love gitu pokoknya atau kayak afirmasi when you're feeling overwhelmed gitu yang mana afirmasi itu menyampaikan kayak it's okay you're doing your job well gitu jadi gimana berusaha meyakinkan diri sendiri ya meski jadi kayak kalau misalnya kayak suka tuh dengan kalimat face it with fear intinya gitu kayak kamu maju meski dengan rasa takut kamu maju gitu ya. Mungkin itu aja sharing, di video kali ini. Makasih yang udah subscribe, mungkin bisa komen-komen yang positif apalagi, tema video yang ingin, dibahas, terus kamu juga bisa komen-komen ada nggak yang kamu terapin ya dari, sharing-sharing Miss Lina gitu ya. Terus apalagi ya? Oh ya, tapi nanti deh Miss Ina cari deh, nanti aja cek dari IG LSI Miss Ina pengen ada suatu produk yang, dibuat, tapi itu juga like, challenging myself juga. Oke, sama juga mungkin promosi sedikit kalau ada yang mau pesan produk Viva ya, bisa ke @toko.missina.english atau di, DM Miss Ina di @missina.english ya karena, Miss Ina mau pesen nih tanggal 27 dan ada juga pesanan gitu jadi ngumpulin pesanan. Viva Kosmetik ya dia, harganya murah, terjangkau, tapi kualitasnya baik dan itu produk lokal buatan Indonesia. Oke, segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Misina. Subscribe lagi biar 500, insya Allah. Oke, thank you for listening. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.